pemain debutan kita, yaitu Mitchell Baker yang baru dinaturalisasi pada 13 Juli yang lalu, dan dia sudah membuat debut yang gemilang, saya pikir ya, kalau bisa dikatakan fantastis. Hat-trick yang dilakukan oleh Mitchell Baker. Semua salah besar. Indonesia bukan cuma menang. Mitchell Baker langsung bikin ASEAN gemetar. Siapa yang menyangka? Baru beberapa hari resmi menjadi warga negara Indonesia, Mitchell Baker langsung mencuri perhatian seluruh Asia Tenggara. Debutnya benar-benar di luar nalar. 3 gol dalam 1 pertandingan. Apakah kamu tahu Indonesia? Apakah kamu tahu siapa kami? Hat-trick di laga perdana Piala AFF 2026 membuat nama Mitchell Baker langsung menjadi perbincangan hangat. Bahkan banyak yang mulai bertanya, apakah Indonesia akhirnya menemukan mesin gol yang selama ini dicari? Timnas Indonesia membuka perjalanan di grup A dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari. Hasil ini bukan sekadar meraih 3 poin, tetapi juga mengirimkan pesan keras kepada seluruh pesaing bahwa skuad Garuda datang bukan hanya untuk ikut meramaikan turnamen. Indonesia datang untuk mengejar gelar juara. Sorotan utama tentu tertuju kepada Mitchell Baker. Pemain yang baru menjalani proses naturalisasi pada pertengahan Juli itu tampil tanpa rasa gugup sedikit pun. Sejak menit pertama ia menunjukkan ketajaman, kecepatan, dan naluri mencetak gol yang luar biasa. 3 gol berhasil ia ciptakan sebelum akhirnya ditarik keluar dan mendapat tepuk tangan meriah dari puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Pakansari. Bukan hanya Baker yang tampil gemilang. Sandy Walsh ikut menyumbangkan 1 gol sekaligus tampil sangat solid di lini belakang. Gol penutup kemudian dicetak oleh Jav yang memastikan pesta 5 gol Indonesia. Sementara satu-satunya gol Kamboja lahir akibat situasi yang kurang beruntung setelah bola mengenai pemain Indonesia dan berujung menjadi gol bunuh diri. Meski begitu, insiden tersebut sama sekali tidak mengurangi dominasi skuad Garuda sepanjang pertandingan. Kalau melihat statistik pertandingan, Indonesia benar-benar menguasai jalannya laga. Penguasaan bola mencapai sekitar 68%. Garuda melepaskan 18 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Bahkan Sandy Walsh hampir menambah keunggulan andaikan tendangannya tidak membentur tiang gawang. Sebaliknya, Kamboja hanya mampu menciptakan 1 tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Angka-angka ini membuktikan betapa besarnya dominasi Indonesia. Semua itu tentu tidak lepas dari racikan strategi John Hartman. Pelatih asal Kanada tersebut sukses menerapkan formasi 3-4-3 yang berjalan sangat efektif. Rizky Ridho tampil sebagai pemimpin di jantung pertahanan. Shane Patinama dimainkan di sisi kiri meski itu bukan posisi idealnya, namun ia tetap mampu menjalankan tugas dengan sangat baik. Sandy Walsh tampil disiplin di sisi kanan dan memberikan keseimbangan antara bertahan maupun membantu serangan. Di lini tengah, permainan Indonesia benar-benar hidup. Tom Haye menjadi pengatur tempo yang luar biasa. Mark Klok bekerja tanpa lelah menjaga keseimbangan permainan. Ivar Jenner tampil tenang saat menguasai bola, sementara Eliano Reigders memberikan energi yang membuat lini tengah Indonesia sulit dihentikan. Kombinasi keempat pemain ini membuat Kamboja kesulitan mengembangkan permainan sejak awal hingga akhir laga. Di lini depan, Doni Tri Pamungkas, Beckham Putra, dan Mitchell Baker beberapa kali membuat pertahanan lawan panik. Pergerakan tanpa bola mereka sangat efektif membuka ruang. Hasilnya, peluang demi peluang berhasil diciptakan hingga akhirnya 5 gol bersarang ke gawang Kamboja. John Hartman tentu pantas merasa puas. Meski masih ada evaluasi setelah kebobolan 1 gol, secara keseluruhan permainan Indonesia sudah sesuai dengan game plan yang disiapkan. Para pemain disiplin menjalankan instruksi dan tampil penuh semangat selama 90 menit. Kemenangan ini juga membuat Indonesia mengoleksi 3 poin penting di grup A. Memang Vietnam masih berada di posisi teratas karena unggul selisih gol setelah menang 7-0 atas Timor Leste. Namun Indonesia berada tepat di belakang mereka dengan peluang yang sama besar untuk memperebutkan posisi puncak klasemen. Laga berikutnya menghadapi Timor Leste menjadi sangat penting. Di atas kertas Indonesia memang lebih diunggulkan. Namun John Hartman dipastikan tidak ingin para pemain terlena oleh kemenangan besar atas Kamboja. Fokus, disiplin,
dan kerja keras tetap menjadi kunci jika Garuda ingin menjaga peluang menuju semifinal. Yang paling dinanti tentu duel melawan Vietnam pada 3 Agustus nanti di Stadion Pakansari. Pertandingan itu diprediksi menjadi penentu siapa yang akan menjadi penguasa grup A. Jika Indonesia mampu mempertahankan performa seperti saat melawan Kamboja, bukan tidak mungkin Garuda mampu mengalahkan Vietnam sekaligus mengirim pesan kepada seluruh Asia Tenggara bahwa era baru sepak bola Indonesia benar-benar telah dimulai. Debut luar biasa Mitchell Baker hanyalah permulaan. Dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia bahkan masih berpotensi diperkuat pemain-pemain lain seperti Luke Carey yang diproyeksikan tampil pada agenda FIFA berikutnya. Artinya, kekuatan Garuda masih bisa menjadi lebih menakutkan lagi. Namun satu hal yang harus diingat, kemenangan besar ini tidak boleh membuat semua orang terlena. Turnamen masih panjang. Masih ada pertandingan-pertandingan berat yang harus dilewati. Euforia boleh dirayakan hari ini, tetapi besok seluruh fokus harus kembali tertuju pada laga berikutnya. Karena mimpi membawa pulang trofi Piala AFF hanya bisa diwujudkan jika Indonesia terus menjaga konsistensi hingga pertandingan terakhir. Kalau performa seperti ini bisa dipertahankan, bukan tidak mungkin tahun ini akan menjadi momen yang dikenang sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Garuda sudah terbang tinggi, dan kini seluruh Asia Tenggara mulai menoleh dengan penuh kewaspadaan. Tetapi ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar kemenangan 5-1. Yang membuat saya benar-benar optimistis adalah mentalitas timnas Indonesia. Selama bertahun-tahun kita sering melihat Indonesia bermain bagus di satu pertandingan, tetapi kehilangan konsistensi di laga berikutnya. Nah, di era John Hartman, kita mulai melihat perubahan yang sangat jelas. Para pemain tidak lagi puas hanya karena unggul. Mereka terus menekan, terus mencari gol, dan tetap disiplin menjalankan instruksi hingga peluit panjang dibunyikan. Lihat saja bagaimana para pemain langsung melakukan pressing ketika kehilangan bola. Hampir tidak ada ruang bagi Kamboja untuk membangun serangan. Setiap kali mereka mencoba keluar dari tekanan, Tom Haye, Ivar Jenner, hingga Mark Klok langsung menutup ruang gerak lawan. Inilah yang membuat Kamboja benar-benar kesulitan sepanjang pertandingan. Yang juga patut mendapat apresiasi adalah chemistry antar pemain yang terlihat semakin matang. Padahal beberapa pemain baru bergabung dalam beberapa pekan terakhir. Namun ketika berada di lapangan, mereka bermain seolah-olah sudah bertahun-tahun berada dalam satu tim. Umpan-umpan pendek berjalan rapi, perpindahan bola sangat cepat, dan koordinasi antar lini membuat permainan Indonesia jauh lebih hidup dibandingkan beberapa turnamen sebelumnya. Mitchell Baker memang menjadi bintang utama malam itu. Namun jangan sampai kita melupakan peran Tom Haye. Gelandang ini benar-benar menjadi otak permainan Indonesia. Hampir setiap serangan berbahaya berawal dari visi bermainnya. Umpan-umpan terukur yang ia lepaskan membuat lini pertahanan Kamboja berkali-kali kehilangan keseimbangan. Tidak berlebihan jika banyak yang menyebut Tom Haye sebagai jenderal lapangan tengah Garuda. Rizky Ridho juga menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin di lini belakang. Ia beberapa kali memotong serangan lawan dengan timing yang sangat baik. Kehadirannya membuat pertahanan Indonesia tampil jauh lebih tenang. Sementara Sandy Walsh membuktikan bahwa dirinya bukan hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga berbahaya ketika membantu serangan. Gol yang ia cetak menjadi bukti bahwa bek Indonesia kini memiliki kontribusi besar dalam mencetak gol. Pergantian pemain yang dilakukan John Hartman juga layak mendapat pujian. Masuknya Jav langsung memberikan dampak positif. Ia berhasil mencetak gol penutup yang memastikan kemenangan besar Indonesia. James Raven, Brian Fatari, hingga Kadek Agung yang mendapat kesempatan bermain juga menunjukkan semangat luar biasa. Ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak hanya memiliki 11 pemain inti, tetapi juga kedalaman skuad yang mulai terbentuk. Inilah yang membedakan tim besar dengan tim biasa. Ketika pemain inti keluar, kualitas permainan tidak turun secara drastis. Semua pemain yang masuk mampu menjalankan perannya dengan baik. Persaingan sehat di dalam skuad seperti inilah yang dibutuhkan jika Indonesia ingin berbicara banyak di Piala AFF 2026. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Gol yang bersarang ke gawang Indonesia menjadi pengingat bahwa konsentrasi harus tetap terjaga hingga menit terakhir. Menghadapi tim yang lebih kuat seperti Vietnam, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal.
John Hartman tentu akan menjadikan momen tersebut sebagai bahan evaluasi sebelum pertandingan berikutnya. Kini tantangan berikutnya adalah menghadapi Timor Leste. Jangan pernah menganggap pertandingan ini mudah. Dalam sepak bola, rasa percaya diri yang berlebihan seringkali menjadi awal dari sebuah kegagalan. Indonesia harus tetap bermain dengan intensitas tinggi, menghormati lawan, dan mengejar kemenangan sejak menit pertama. Jika Garuda berhasil meraih 3 poin lagi, maka duel melawan Vietnam akan menjadi laga yang sangat menentukan. Stadion Pakansari dipastikan akan kembali bergemuruh. Jutaan pasang mata akan menyaksikan apakah Indonesia benar-benar siap menjadi raja baru Asia Tenggara atau masih harus menunggu lebih lama. Satu hal yang kini mulai dirasakan oleh para pencinta sepak bola ASEAN adalah perubahan besar di tubuh timnas Indonesia. Skuad Garuda kini memiliki kualitas individu yang lebih baik, permainan yang lebih modern, dan mental juara yang mulai terbentuk. Tidak heran jika banyak lawan mulai memberikan perhatian khusus kepada Indonesia. Pertanyaannya sekarang, mampukah Michael Baker kembali melanjutkan ketajamannya? Mampukah Tom Haye kembali menjadi pengatur permainan? Dan yang paling penting, mampukah John Hartman membawa Garuda mengakhiri penantian panjang dengan mengangkat trofi Piala AFF? Jawabannya akan ditentukan di lapangan. Namun jika melihat permainan seperti ini, ada satu keyakinan yang mulai tumbuh di hati para pendukung merah putih. Tahun ini mungkin benar-benar menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menorehkan sejarah baru. Jadi, jangan lewatkan pertandingan berikutnya. Karena perjalanan Garuda baru saja dimulai, dan setiap laga bisa menjadi babak baru menuju mimpi besar yang selama ini dinantikan seluruh rakyat Indonesia.